Maka untuk para PNS, masuknya adalah dari jam 12 siang, kemudian jam pulangnya menjadi jam 8 malam. Sementara para pekerja swasta tetap masuk di jam 8 pagi, kemudian pulang jam 4 sore. Dengan pertumbuhan kendaraan sebesar 12% per tahun, sementara penambahan ruas jalan hanya 0,1% per tahun, tidak heran saya dan para pengguna kendaraan lainnya harus berebut jalanan di ibu kota setiap harinya. Pemerintah harus mempersulit warganya. Saya ulangi ya, harus mempersulit warganya. Hari Jumat yang lalu, sekitar jam setengah 5 sore, saya pergi dari arah pos Pengumben menuju sekitar Mercu Buana, Meruya, Jakarta Barat dengan memakai motor ya. Waktu itu perjalanan saya dari pos Pengumben menuju Mercu Buana memakan waktu hampir 30 menit. Bayangkan teman-teman, jarak dari pos Pengumben menuju Mercu Buana tidak sampai 5 kilo, butuh waktu hampir 30 menit. Padahal saya pakai motor ya. Bisa dibayangkan jika saya waktu itu pakai mobil, sudah pasti waktu yang diperlukan akan lebih lama lagi. Itulah sekilas gambaran real bagaimana saat ini tingkat kemacetan di kota Jakarta sudah sangat parah ya. Jarak tempuh yang sebetulnya bisa dilalui hanya beberapa menit saja pada kondisi jalanan normal, tapi karena macet yang parah akhirnya butuh waktu yang lebih lama lagi. Data dari Dirlantas Polda Metro Jaya, tingkat kemacetan di Jakarta pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari mencapai 54%. Ini artinya jika pada kondisi jalanan normal, perjalanan bisa ditempuh hanya dalam waktu 15 menit, tapi karena tingkat kemacetan 54%, berarti 54% dari 15 menit adalah 8,1. 15 ditambah 8,1 berarti perjalanan membutuhkan waktu sekitar 23 menit. Begitupun jika perjalanan normal butuh waktu 60 menit, namun pada jam-jam sibuk di Jakarta, kita akan menghabiskan waktu 92 menit, yang seharusnya hanya 60 menit. Kemudian gara-gara macet di Jakarta, kerugian ekonomi pun mencapai 65 triliun setiap tahunnya. Maka tidak heran Jakarta dinobatkan sebagai kota dari 10 kota termacet di Asia. Nah, teman-teman, karena kondisi lalu lintas di Jakarta yang sudah begitu memprihatinkan, akhirnya muncul wacana atau usulan dari pihak Dirlantas Polda Metro Jaya agar jam kerja bagi para pegawai negeri sipil dan para pekerja swasta di DKI Jakarta bisa diatur supaya tidak berbarengan. Misalkan, jika jam kerja saat ini 8 jam sehari, maka untuk para PNS, masuknya adalah dari jam 12 siang, kemudian jam pulangnya menjadi jam 8 malam. Sementara para pekerja swasta tetap masuk di jam 8 pagi, kemudian pulang jam 4 sore. Begitupun sebaliknya ya. Harapan dari kepolisian jika jam masuk dan jam pulang para pekerja bisa diatur supaya tidak berbarengan, maka bisa membantu agar kemacetan di Jakarta bisa berkurang. Usulan ini pun kabarnya sudah ditanggapi serius dan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak Kemenpan RB, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, dan Apindo DKI Jakarta. Nah, apakah dengan mengatur jam masuk dan jam pulang kantor akan efektif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Mungkin bisa ya teman-teman.
karena mobilitas warga sedikit banyak akan bergeser supaya tidak bersamaan memenuhi jalanan ibu kota. Akan tetapi, apakah akan signifikan untuk mengurangi macet di ibu kota? Rasanya sulit menjawab jika penambahan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta makin hari makin banyak. Apa yang menyebabkan macet di Jakarta? Jawabannya sebetulnya mudah sekali ya. Jawabannya karena saya. Saya adalah penyebab macet di Jakarta. Dari 21 jumlah kendaraan bermotor yang terdata di DKI Jakarta, saya adalah salah satu dari 21 juta itu. Dengan pertumbuhan kendaraan sebesar 12% per tahun, sementara penambahan ruas jalan hanya 0,1% per tahun, tidak heran saya dan para pengguna kendaraan lainnya harus berebut jalanan di ibu kota setiap harinya. Kita semua tahu ya, macet itu akibat jumlah mobil dan motor melebihi kapasitas jalanan yang dilalui, sehingga setiap hari semua orang harus berebut jalanan. Nah, seandainya kita semua mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sudah pasti jumlah kendaraan di jalanan akan menurun, sehingga tidak ada lagi yang namanya macet di jalanan. Namun demikian, supaya kita semua mau beralih ke transportasi umum, maka setidaknya ada dua hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah harus memenuhi sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan terintegrasi, terutama transportasi massal berbasis rel. Yang kedua, pemerintah harus mempersulit warganya. Saya ulangi ya, harus mempersulit warganya untuk memiliki kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda 4. Nah, kedua hal ini sudah terbukti di negara tetangga kita ya teman-teman. Mereka mampu mengatasi masalah macet di kotanya dengan menerapkan dua hal tersebut. Lebih jelasnya soal detail dua hal tadi, insya Allah akan kita bahas lain waktu ya teman-teman. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semuanya.